Yesus. Selamat datang dan selamat kita kembali bersama-sama memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam ibadah khusus muda-mudi remaja pada sore hari ini. Mari berdiri bersama. Yesus, Engkau kami puja. Terima kasih. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari pujikan sekali lagi. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
Tuhan adalah Raja. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus atas berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah kembali dalam ibadah khusus muda-mudi remaja pada hari ini. Mari biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hidup dan hati kami, sehingga apa yang kami kerjakan pada sore hari ini memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama-Mu, dan mengundang Roh Kudus-Mu ada hadir, mengurapi, memimpin, dan memberkati kami semuanya ya Tuhan. Dalam pujian, tur, firman Tuhan, persembahan, penyembahan, doa-doa kami, semuanya naik ke hadirat Engkau, menyukakan hati Yesus, dan setiap orang yang mendengarkannya beroleh berkat ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti dalam ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, disilahkan kembali duduk. Kita mau memuji Tuhan bahwa Dialah Allah yang heran dan besar. Haleluya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, ya Allah kita heran. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita mau memuji Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kembali berdiri bersama Mazmur 103.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala sakitku. Dia yang telah menebus segala pelanggaranku dan memahkotaiku dengan kasih dan rahmat-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, haleluya, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala sakitku. Dia yang telah menebus segala pelanggaranku dan memahkotaiku dengan kasih dan rahmat-Nya. Mari pujikan sekali lagi dari awal. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala sakitku. Dia yang telah menebus segala pelanggaranku dan memahkotaiku dengan kasih dan rahmat-Nya. Dia yang mengampuni, Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala sakitku. Dia yang telah menebus segala pelanggaranku dan memahkotaiku dengan kasih dan rahmat-Nya. Tuhan memberkati. Disilahkan duduk kembali. Pujian dari pemudanya disilahkan untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita tetap mau bersyukur kepada Dia atas segala kebaikan-kebaikannya. Puji Tuhan, siapkan hati bersama untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kembali berdiri bersama. Allah Roh Kudus, jamalah hati kami. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
rindukan Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Saudara Rangga berdoa untuk firman-Nya dan kami serahkan pada Tuhan yang melayani. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu kembali ya Tuhan di tempat ini, dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan ruangan ini terlebih setiap hati kami ya Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu ya Tuhan, dan Kau juga urapi ya Tuhan lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini juga ya Tuhan. Benar kami akan menerima sebagai firman-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dan kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah pemuda remaja petang hari ini. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Roma 2 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Roma pasal 2 ayat 4 sampai 8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya. Kembali pada petang hari ini, saya dan saudara diingatkan kembali untuk memperhatikan dan menghormati kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Ya, Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Sampai saat ini pun Dia tetap menunjukkan kesabarannya, kemurahan hatinya, kelapangan hatinya kepada manusia-manusia hingga sekarang. Dengan satu tujuan supaya mereka mengerti, supaya mereka memahami bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk semuanya beroleh hidup yang kekal dan tidak alami kebinasan. Namun firman Tuhan ini datang kepada kita, khususnya orang yang percaya kepada Yesus. Ternyata banyak orang Kristen yang menganggap sepi, ya, menganggap sepi itu menganggap tidak ada, atau bisa dikatakan mengabaikan, tidak peduli, tidak mau tahu, tidak mau ngurus lah istilahnya, tentang kesabaran, kemurahan, kelapangan hati Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Banyak yang menyia-nyiakannya, banyak yang menganggap remeh. Sehingga mereka, banyak orang berkata, orang Kristen berkata, toh tidak apa-apa kok. Nyatanya tidak ada terjadi apa-apa. Aku enggak menghormati Tuhan, aku enggak beribadah, aku enggak berkorban, aku enggak berdoa, aku enggak baca firman, toh enggak ada apa-apa, aku enggak mengembalikan 1/10, enggak
apa kolektor, nggak apa, semua fine-fine aja. Itu bahasa Inggris yang salah. Baik-baik saja, tenang saja, tidak ada masalah apapun. Ya. Sehingga banyak orang yang nggak sadar bahwa ada batas di mana Tuhan menunjukkan kemurahannya, kasih karunia-Nya untuk saya dan saudara. Maka dari itu tadi pujian Kur mengatakan, semua karena kasih karunia Allah. Nah, sebagai bentuk respon kita bersyukur. Nah, di dalam bersyukur ini apa sih? Sentral dari bersyukur itu siapa? Tuhan. Sentral dari bersyukur itu apa? Melakukan kehendak Tuhan. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Ya. Tapi banyak orang Kristen yang merasa diri tenang sajalah. Dan Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya kepada saya dan saudara. Itu dengan maksud, ada maksud tertentu, yaitu Allah mau menuntun kita kepada pertobatan. Ini bukan merupakan suatu penghalang, tapi ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk saya dan saudara semakin hari semakin bertobat di hadapan Tuhan. Semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Bukan untuk melakukan hal yang sia-sia. Bahkan ada ayat yang mengatakan kasih karunia Allah digunakan sebagai kesempatan untuk menutupi segala kejahatan dan dosa. Ya. Sehingga banyak orang, saya pun pernah mendengar, oh aku berbuat dosa ini, aku berbuat dosa ini, aku berbuat dosa itu. Nggak ada efek apa-apa. Karena Tuhan belum berikan efek, engkau harus sadar, saya dan saudara harus sadar, itu kasih karunia yang diberikan. Nah, kalau kita memahami akan hal ini dan tidak menganggapnya sepi, kita semakin bertobat dari hari ke hari. Ya, bertobat itu apa? Tidak kembali melakukan hal yang salah. Itu bertobat. Kalau ukuran derajat ya berputar 180 derajat. Dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang menjauh dari Tuhan, berbalik arah menjadi melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Dan kemurahan Allah ini menuntun saya dan saudara kepada pertobatan demi pertobatan. Namun dijelaskan lagi oleh Rasul Paulus, banyak orang yang keras. Banyak orang yang menyepelekan. Ya. Kita memang manusia yang penuh kekurangan, penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Tapi bukan berarti itu kita jadikan tameng, kita jadikan benteng, bahwa kita tidak bisa berubah. Kita tidak berubah. Ya. Kadang-kadang kan seperti ini, aku manusia biasa penuh kelemahan, nah, itu dijadikan tameng. Ketika dia melakukan salah dan ditegur dan lain sebagainya dijadikan tameng. Ya, namanya manusia. Terus alasannya kan seperti itu. Dijadikan tameng. Jadikan benteng. Tapi kita nggak mau seperti itu. Kita bukan orang-orang yang mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang menimbun murka Tuhan. Artinya apa? Kita menabung sampai nanti murka Tuhan datang. Allah kita Allah yang penuh kasih, tapi dia juga disebut Allah yang adil. Dia penuh kasih kepada orang yang menghormati kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hatinya. Dia terus bertobat dari hari ke hari.
dan dia tidak mengeraskan hati. Keadilan Allah akan dinyatakan, dia menunjukkan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib supaya saya dan saudara diselamatkan. Tapi keadilannya nanti nyata juga berbicara tentang penghukuman dan penghakiman. Dan kita bersyukur, kita yang dalam Yesus Kristus, yang setia sampai akhir, kita akan tetap dibawa kepada penghakiman Tuhan. Tapi bukan untuk menerima penghukuman kekal, melainkan kenyataan resminya kita dibawa kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga yang. Kalau orang di luar Yesus, bahkan orang Kristen yang menganggap sepi kekayaan, kasih, kemurahan Tuhan dan lain sebagainya itu, dia akan dibawa kepada penghakiman. Tapi untuk terima, maka dari itu Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara bahwa akan ada masa, akan ada harinya Tuhan menunjukkan murka-Nya. Dan saya mau katakan firman Tuhan, engkau sekarang bukan orang yang dimurkai Tuhan. Engkau sekarang, saya dan saudara, orang-orang yang beroleh belas kasihan Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan mengatakan bahwa kita bukan lagi orang-orang dimurkai karena kebodohan kita, kita menjadi orang yang dimurkai pada dan kita tidak mau. Dan Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Di sini ada dua. Silahkan saya dan saudara pilih yang mana. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kita bisa bertekun dalam berbuat baik. Kita bisa bertekun untuk mencari kemuliaan. Kehormatan, bukankah ini suatu nilai yang positif, nilai yang baik, nilai yang plus, yang juga dirindukan oleh setiap manusia? Ya kan, maunya manusia itu kan dimuliakan, dihormati. Tapi perhatikan, apakah kita bertekun untuk mencari hal-hal yang tidak binasa? Kita bisa bertekun berbuat baik. Saudara menolong, bantu saja. Wis berbuat baik. Sekecil apapun. Kita mencari penghormatan, kemuliaan. Ya, kita sopan, kita ramah, kita menghormati orang lain, menghargai privasinya, menghargai pribadinya. Engkau telah mendapatkan itu. Tapi jarang. Dan hanya sedikit orang yang tekun mencari hal-hal yang tidak binasa. Sulit sekali. Nah, mencari hal-hal yang tidak binasa, tekun untuk hal-hal yang tidak binasa ini apa? Saat engkau selalu berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doamu, bagaimana doa-doa saudara? Saya tidak mau menghakimi, saudara sendiri yang jawab. Bagaimana saudara tentang membaca Alkitab, merenungkan, melakukan? Bagaimana dalam kesetiaan dalam kita beribadah, melayani Tuhan? Biar ini menjadi teguran buat saya dan saudara. Supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan sebebas-bebasnya ini. Apakah
Nyata sekali ya saudara, orang yang melayani dengan berdoa, dengan yang tidak berdoa itu nyata. Bisa dirasakan. Apalagi kalau yang saudara layani itu orang yang suka berdoa, yang cinta berdoa akan terasa. Maka dari itu kan selalu digembor-gemborkan pelayan-pelayan Tuhan berdoa. Itu untuk siapa sih? Untuk kepentinganmu sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Bukan untuk kebaikan gereja, bukan untuk kebaikan Bapak Ibu Gembala, bukan untuk kebaikan saya sebagai hamba Tuhan. Untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kemajuan pelayananmu sendiri. Bukan berarti sudah bisa kok. Semua sudah bisa. Semua sudah bisa. Semua sudah dapat kita lakukan. Tapi tinggal penyerahan saya dan saudara kepada Tuhan di dalam doa persekutuan. Pada Tuhan. Ya. Sibuk. Everybody sibuk. Itu alasan klasik. Klasik. Sibuk. Saudara bisa sibuk untuk dunia, kenapa saudara tidak bisa sibuk untuk Tuhan? Saudara bisa sibuk untuk pekerjaan, kenapa saudara tidak bisa sibuk untuk pekerjaan Tuhan? Gitu toh. Saudara bisa sibuk mencari uang, kenapa saudara tidak bisa sibuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Ayo sejak muda. Sejak muda. Sebagai apa? Bekal pundi-pundi. Kalau saudara nanti sudah berumah tangga, punya anak, kesempatanmu untuk berdoa bersekutu pada Tuhan itu tinggal sedikit. Maka dari itu engkau harus punya bekal. Supaya apa? Mampu menghadapi lika-liku kehidupan. Engkau tidak akan selamanya jadi single. Kecuali punya karunia memuja. Tidak selamanya engkau single. Engkau akan punya pasangan, engkau akan membina rumah tangga. Kalau sejak awalnya kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Pelik saudara, permasalahan-permasalahan. Sehingga kita tidak menjadi tenang. Tapi kalau engkau selalu membangun hubungan komunikasi yang indah dengan sepelik apapun masalah, engkau akan tenang. Yesus bisa untuk tidak menenangkan badai. Tidak semua badai Yesus tenangkan. Tapi Yesus menenangkanmu di saat badai. Kalau kita baca di Alkitab kan badai ditenangkan. Tapi kita harus mengerti, tidak semua badai Yesus tenang. Tapi Yesus menenangkan saya dan saudara di saat badai. Jauh lebih indah mana saudara? Badai sekali ditenangkan tenang. Tapi muncul lagi. Tapi sekali Tuhan menenangkan kita, Dia menenangkan kita terus. Dia menenangkan kita terus. Badai muncul apapun kita tetap tenang. Bagaimana Yesus bisa tetap tenang menghadapi badai? Tetap tidur nyenyak, tidur pulas. Ini yang harus, Yesus ini bukan tidur secara rohani, diterjemahkan. Enggak, dia tidur dengan jasmani, dalam keadaan sebagai manusia. Murid-muridnya bingung ada badai, tapi Yesus tidur. Nah, bagaimana kita? Ada masalah, ada hal yang harus kita hadapi, ada hal yang harus kita kerjakan. Bagaimana tidur kita? Kualitas kita tidur. Jadi mari kita sama-sama bukan hanya tekun berbuat baik, mencari kemuliaan kehormatan, tapi juga tekun untuk hal-hal yang tidak binasa. Ini kuncinya hidup.
Cari kehormatan di hadapan Tuhan. Cari kemuliaan di hadapan Tuhan. Nah, saya membuka reels di Instagram. Ditulis, jangan mencari muka di hadapan manusia. Karena itu akan menghambat dirimu yang sebenarnya. Saya pikirkan baik-baik. Oh ya, ketika kita mencari muka kepada pimpinan, kepada atasan, maka kita hanya apa? Iya saja. Iya. Kita tahu itu salah, mau menentang, enggak berani. Nah, itu menghambat kapasitas diri kita. Jadi tidak perlu mencari muka kepada manusia. Engkau sudah punya muka masing-masing. Ya, maunya manusia kan cari muka. Cari kemuliaan di hadapan manusia. Ya cari di hadapan Tuhan saja. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaluan atau keji. Mari kita mau pilih yang mana. Saya percaya di sini pun Rasul Paulus bukan hanya membahas seperti ini, namun melainkan dia juga memberikan solusi. Firman Allah selalu memberikan solusi kepada kita. Untuk apa? Untuk memilih hidup yang khotbah Bapak Gembala dalam ibadah pertama, minggu pertama perjamuan kudus, Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Karena banyak orang yang masuk melalui pintu yang lebar dan yang sempit, hanya sedikit yang mendapatkannya. Kemudian diteruskan, yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Jadi Yesus, walaupun Yesus memberikan pilihan, tapi dia memberikan penekanan. Masuk. Itu pilihan yang tepat, yang. Dan firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini supaya pemuda remaja di tempat ini memilih hidup kekal. Memilih hidup kekal. Ya? Jangan anggap sepi. Melainkan terus bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kasih karunia. Semua karena berkat Tuhan. Maka dari itu seringkali kita mendengar bahwa tantangan orang Kristen itu bukan masalah, bukan kekurangan, bukan pergumulan, bukan penderitaan, tapi apa? Kenyamanan. Kenyamanan. Dulu ketika masih dalam penderitaan, berkat belum melimpah, cari. Tapi ketika sudah semuanya nyaman, aman, tenang, itu loh pergumulan terberat kita, itu kenyamanan. Pergumulan terberat. Dan memang Alkitab menjanjikan berkat yang luar biasa untuk kita. Jasmani apa? Kekayaan bangsa-bangsa. Bukan hanya secara materi, intelektual. Dan sampai sekarang pun, negara-negara atau sekolah-sekolah, tempat-tempat sekolah yang dipegang oleh orang Kristen, negara-negara yang mayoritas percaya Yesus, semua warganya, 99% itu melek huruf. Tahu huruf, membaca. Dan kita lihat pengaruh teknologi itu muncul dari negara-negara yang mayoritas kita. Semua teknologi kita itu buatan orang-orang yang percaya pada Yesus.
Percaya kalau orang Israel percaya kepada Yahweh, mungkin Yesus belum percaya. Karena banyak yang menolak. Tapi kita lihat, media sosialmu itu buatan siapa? Orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Pemegang hukum Taurat yang sejati. Apa artinya pemegang firman Tuhan? Dan saya juga membuktikan sekolah-sekolah guru-guru Kristen yang takut sama Tuhan. Anak didiknya jauh lebih berhasil daripada yang lain. Saya enggak menghakimi, ini fakta, kenyataan. Maka dari itu kita bersyukur kita dapat menikmati kekayaan intelektual. Dengan takut akan Tuhan, itu permulaan hikmat dan takutlah sama Tuhan. Ya, Mbak Nika sudah bahas panjang lebar tentang takut sama Tuhan. Ya, takut sama Tuhan itu artinya ada dua. Memang takut dalam arti gentar, sembunyi-sembunyi, dan wedi ketahuan. Itu arti yang pertama dalam bahasa asli. Arti yang kedua, yaitu dia menaruh hormat kepada. Kalau orang Jawa bilang dia sungkan sama Tuhan. Yang satu memang takut, dia sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi dalam arti positif. Gentar, wedi. Tapi yang satu dia menghormat. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan saat kita datang di hadirat? Kita menghormati hadirat. Kita menghormati. Ya. Maka dari itu jangan pernah anggap sepi. Ya, semuanya kasih karunia Tuhan yang saya dan saudara miliki. Yang saudara dan saya perjuangkan. Tuhan. Biar kita tergolong orang-orang yang terus mengalami tuntunan Tuhan sampai kepada kehidupan yang kekal sesungguhnya. Ya, kita telah menerima hidup kekal, tapi kita masih ada di dunia. Ya, jaminan hidup kekal itu sudah pasti dan nyata. Namun realisasinya saat kita sampai akhir, kita tetap setia. Biar firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara untuk kita terus bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Sampai akhir ku menutup mata. Saat engkau dalam keadaan nyaman pun tetap andal. Ya. Dalam keadaan diberkati, semua tenang-tenang, aman-aman, damai-damai, tetap andalkan Tuhan. Tetap bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Terima kasih. Nanti Vina berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. Kita berikan persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan